Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempraktekkan proses wawancara dengan tema penggunaan handphone saat pembelajaran di sekolah. Video ini dibuat untuk pemenuhan salah satu tugas mata kuliah retorika yang diampu oleh Ibu Enda Noveria MPD. Kenalkan, saya Nabila Putri sebagai pewawancara. Saya Misbahul Fadilisa yang sebagai orang tua. Saya Nuga Aulia, di sini saya berlaku sebagai wali kelas. Dan saya Intan Primadina, saya di sini berperan sebagai guru mata pelajaran. Selamat menyaksikan. Baik, kita akan mulai saja wawancaranya pada guru mata pelajaran dan wali kelas. Untuk Ibu, saya akan bertanya, bagaimana kebijakan penggunaan handphone di sekolah ini dan apa alasan dibalik kebijakan tersebut? Ya baik, di sekolah ini adapun kebijakan yang diterapkan mengenai pembawaan atau penggunaan handphone di sekolah saat pembelajaran itu dibolehkan. Kebijakan di sekolah ini dengan alasan handphone tersebut dapat membantu peserta didik untuk menunjang proses pembelajaran. Contohnya seperti dalam mengakses informasi dan pembelajaran yang berhubungan dengan tujuan pembelajaran yang dilaksanakan. Baik, untuk pertanyaan kedua, ya, apa dampak positif dan negatif dari penggunaan handphone di lingkungan sekolah menurut pengalaman Anda atau pandangan sekolah? Tentu pembawaan handphone atau penggunaan handphone ini memiliki dua dampak ya. Yang pertama dampak positif dan dampak negatif. Di mana dampak positif dari penggunaan handphone ini yang pertama dapat membantu siswa mengakses informasi dan pembelajaran di handphone untuk mempermudah guru juga tentunya dalam proses pembelajaran dan juga bisa memanfaatkan media-media yang ada di handphone seperti YouTube, Google dan lain sebagainya begitu. Sedangkan dari sisi lain, handphone ini juga memiliki dampak negatif tentunya bagi peserta didik itu sendiri. Yang pertama yaitu peserta didik menjadi kurang fokus dalam proses pelaksanaan. Bisa saja beberapa peserta didik memanfaatkan handphone tersebut tidak efektif seperti bermain games dan membuka sosial media sehingga proses pembelajaran sedikit terganggu. Itu sih menurut saya dampak positif dan negatif penggunaan handphone ini. Baik, untuk pertanyaan ketiga, bagaimana sekolah berupaya mengelola penggunaan handphone agar tetap produktif dan minimalkan gangguan dalam proses belajar mengajar, Bu? Ya baik, kami di sekolah tentunya berupaya untuk meminimalisir dampak negatif tersebut. Saya yang selaku guru mata pelajaran tentunya juga akan berupaya semaksimal mungkin untuk mengatasi dampak negatif ini. Salah satu upaya saya yang dapat saya lakukan untuk mengatasi dampak negatif dari penggunaan handphone ini seperti saya mengawasi anak didik saya dalam menggunakan handphone tentunya. Saat saya menjelaskan pelajaran, saya tidak membolehkan peserta didik saya untuk menggunakan handphone, tetapi saat saya sudah memberikan kesempatan atau memerintahkan untuk menggunakan handphone untuk mengakses pembelajaran, maka disitulah saya boleh membolehkan menggunakan handphone. Jadi selalu saya awasi pergerakan peserta didik saya gitu. Baik, terima kasih Bu atas jawaban yang telah Ibu berikan. Baik, saya akan mewawancarai salah satu wali kelas di sekolah ini. Bagaimana kebijakan penggunaan handphone di sekolah ini, Bu? Dan apa alasan dibalik kebijakan tersebut? Baik, untuk kebijakan penggunaan handphone di sekolah ini, sekolah memperbolehkan ya untuk penggunaan handphone ini. Tetapi tidak semua mata pelajaran memperbolehkan penggunaan handphone ini untuk pelajaran yang tertentu saja gitu. Alasannya tentunya penggunaan handphone ini dapat memberikan kemudahan dalam siswa untuk mengakses suatu informasi terkait dengan tugas kelompok ataupun tugas-tugas lain gitu kan, dengan memanfaatkan jaringan internet yang ada di handphone tersebut. Untuk pertanyaan kedua, Bu, apa dampak positif dan negatif dari penggunaan handphone di lingkungan sekolah ini, Bu? Untuk dampak positif ya, seperti yang saya jelaskan tadi, dampak positifnya itu bisa memberikan kemudahan bagi siswa, karena siswa kan menggunakan handphone ini kan tujuannya kan jelas ya, untuk mencari jawaban mengenai tugas yang diberikan oleh guru. Itu untuk kemudahannya, untuk dampak positifnya. Untuk dampak negatifnya itu tadi, siswa
jika siswa diberikan handphone nih, diperbolehkan menggunakan handphone, pasti siswa itu hanya tertuju kepada handphonenya saja. Sedangkan guru yang memberikan arahan di depan tidak mereka dengarkan gitu. Itu sih dampak negatif yang saya sebagai wali kelas merasakan. Pertanyaan ketiga, Bu, bagaimana sekolah berupaya mengelola penggunaan handphone agar tetap produktif dan minimalkan gangguan pelajar? Upaya sekolah untuk penggunaan handphone ini tentunya tetap dengan aturan yang jelas karena tidak semua mata pelajaran harus menggunakan handphone ya. Uh, Penggunaan handphone ini cukup di mata pelajaran tertentu saja. Lalu bisa saja digunakan di saat jam istirahat. Itu sih untuk upaya sekolah. Baik, terima kasih Bu atas jawaban. Baiklah, demikian wawancara saya terhadap wali kelas dan salah satu guru mata pelajaran yang tentang penggunaan handphone di sekolah. Selanjutnya saya akan mewawancarai salah satu wali murid atau orang tua salah satu murid di sekolah ini. Baik Bu, saya akan mewawancarai Ibu untuk pertanyaan pertama terkait kebijakan penggunaan handphone di sekolah. Bagaimana pandangan Anda sebagai orang tua? Mungkin membawa handphone ke sekolah itu bagus ya, cuman tidak, menurut saya itu tidak semua anak yang memiliki handphone gitu kan. Ada dari misalnya kan orang tuanya itu yang kurang mampu begitu kan. Jadi tidak mampu untuk membelikan handphone untuk anaknya. Jadi lebih, menurut saya lebih baik tidak tidak diperlukan untuk membawa handphone ke sekolah. Baik. Untuk pertanyaan kedua, Bu, bagaimana orang tua berkomunikasi dengan sekolah dalam hal kebijakan atau masalah terkait penggunaan handphone ini, Bu? Mungkin bertemu kepada pihak sekolah atau mengadakan rapat gitu kan. Misalnya kan, misalnya bagi orang tua yang kurang mampu gitu, menemui pihak sekolah untuk menyampaikan keluh kesahnya terkait kebijakan membawa handphone ke sekolah ini. Mungkin bisa dialihkan dengan teknologi lain gitu untuk pembelajaran di sekolah. Untuk pertanyaan ketiga, bagaimana Anda sebagai orang tua, Bu, mengelola batasan waktu penggunaan handphone di rumah untuk memastikan anak Anda tetap fokus pada tugas sekolah dan kegiatan lainnya, Bu? Itu peran orang tua ya di rumah, untuk mengatur waktu anak-anaknya di saat di rumah itu, di jam berapa, di saat yang mana untuk menggunakan handphone, di saat yang mana untuk istirahat dan untuk mengerjakan tugas sekolahnya. Jadi kita sebagai orang tua itu harus pandai-pandai mengatur waktu anaknya. Misalnya dari jam segini sampai jam segini anak-anak itu diperbolehkan untuk menggunakan handphone gitu. Orang tua juga bisa mengajak anak-anaknya setiap hari gitu kan, berkumpul di ruangan keluarga. Jadi seperti menanyakan kepada anak-anaknya tentang kegiatan di sekolahnya setiap hari gitu. Apa aja yang mereka dapatkan di sekolah ya. Hal itu mungkin bisa mengalihkan fokus mereka untuk menggunakan HP berkepanjangan. Baik, terima kasih, Bu. Demikianlah wawancara kita pada hari ini. Saya Nabila Widya Putri sebagai pewawancara. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.